Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu belajar tentang matematik, melanjutkan daripada video sebelumnya. Saya berharap semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan dalam belajar, dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Sini kita lanjutkan tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kita perhatikan di monitor bahwa sifat-sifat limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari adalah pertama, kita lihat di sini limit K X mendekati A. Di sini K konstanta, maka tidak ada variabel X, maka hasilnya sama dengan K tetap konstanta. Yang kedua, limit X sama dengan A. Di sini X mendekati A. Ini X merupakan variabel, maka X digantikan dengan A. Hasilnya A. Seperti itu. Karena prinsipnya disubstitusi. Yang ketiga, limit K dikali Fx. X mendekati A. Maka K di sini konstanta bisa keluar menjadi K kali limit fungsi X. X mendekati A. Yang ketiga. Yang keempat, limit fungsi fx plus gx, x mendekati a, maka bisa dijabarkan limit fungsi fx, x mendekati a, ditambah limit fungsi gx, x mendekati a. Ya, tinggal dipecah. Yang kelima, limit fungsi fx dikurang gx, x mendekati a, maka bisa diselesaikan limit fungsi fx, x mendekati a, dikurang limit fungsi gx, x mendekati A. Ini yang kelima. Nanti kita beri contoh semua. Yang keenam. Nah, di sini yang keenam, perkalian limit fungsi fx dikali gx, x mendekati A, maka bisa diselesaikan limit fungsi fx, x mendekati A, dikali limit fungsi gx, x mendekati A. Dan yang ketujuh, ini limit fungsi fx dibagi gx, x mendekati A, itu bisa diselesaikan limit fungsi fx, x mendekati A, dibagi limit fungsi gx, x mendekati A. Dan yang kedelapan, limit fungsi fx pangkat n, ini bisa diselesaikan, buka kurung, limit fungsi fx, x mendekati A, kurung tutup pangkat n. Dan yang kesembilan, limit akar n dari fungsi fx, x mendekati A, itu bisa diselesaikan akar dari n fungsi fx, limit fungsi fx, x mendekati A. Seperti ini. Nah, ini kita akan berikan contoh, tetapi kita perlu flashback kembali supaya anak-anak sekalian bisa memahami dengan baik substansinya, paham, ceria, ya, belajar yang menyenangkan. Maka perlu pemahaman lagi. Saya flashback kembali sedikit tentang limit. Bahwa pernah saya jelaskan ini kan bahwa limit itu kan harga batas. Prinsip pengerjaannya kan disubstitusi. Ya, setelah disubstitusi nanti hasilnya seperti ini. 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, atau x min tak terhingga, tak terhingga min tak terhingga, 0 kali tak terhingga. Nah, ini uraikan, faktorkan, diferensialkan. Ini prinsip dasarnya ya, supaya kamu bisa memahami, menyelesaikan soal dengan cepat. Ya. Terus yang ketiga, kalau disubstitusi hasilnya seperti ini, A per B atau A per 0 atau 0 per B, ini hasil tak perlu diuraikan lagi. Artinya apa? Artinya kita lihat di sini bahwa penjelasannya bahwa limit aljabar prinsipnya kan X itu mendekatinya diantaranya bisa mendekati 0, bisa mendekati angka tertentu lebih besar dari 0, kurang dari tak terhingga, dan bisa mendekati tak terhingga. Prinsipnya kan tiga ini. Nah, kalau dua ini, uraikan, faktorkan, diferensialkan. Nah, kalau ini, pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi. Jadi simpel, sederhana. Ya, jadi kita belajar bisa memahami fungsi, kita belajar limit untuk apa, sudah diterangkan di video sebelumnya. Terus bagaimana menyelesaikannya dengan cepat, supaya nanti bisa diterapkan dalam dunia kerja. Ya, jadi ilmu bisa bermanfaat tentunya. Nah, sekarang kita praktekkan nih. Bagaimana kalau limit mendekati
angka-angka tertentu. Pertama, di sini saya kasih contoh. Limit 3x plus 5, x mendekati 0. Nah, berarti kan limit 3 kali 0. Ya, 0 ditambah 5. Hasilnya 5. Seperti itu. Yang kedua, misalkan saya ganti limit 2x, x-nya mendekati 3. Di sini kan 2 konstanta, berarti kalau kita dengan sifat limit tadi, kita bisa keluarkan tuh 2 kali limit x gitu. Tapi kalau kita melangsung bisa. Nah, tinggal 2 kali 3, 6. Selesai. Nah, selanjutnya, kita lihat lagi. Kasih contoh fenomena yang lain. Misalkan seperti ini. Ya, kita kasih contoh. Limit x min 2 dibagi x kuadrat min 4, x mendekati 2. Nah, setelah kita substitusikan 2 ke sini, masukkan, maka hasilnya seperti ini, 0 per 0. Logikanya 0 bagi 0 kan 0 harusnya. Tetapi, nah bentuk ini dalam limit, ini bukan penyelesaiannya. Kenapa begitu? Nah, saya kasih gambaran. Kita ulang lagi. Kita bikin tabel dulu ya. Nah, seperti itu. Kita kasih contoh begini misalkan. Ya kan di sini x-nya mendekati 2. Jadi limit itu untuk bisa memahami seperti ini. Misalkan kita dari kanan, kita masukkan x itu di bawah 2. Di sini saya masukkan 1,5, 1,8, 1,9. Mendekati 2. Nah, kalau saya masukkan 1,5, ini maksudnya x ini ya, maksudnya x ya. X-nya saya masukkan 1,5 ke sini. Ya. Maka hasilnya limitnya 0,285. Ya, ini hasil limit ya, sebetulnya ini. Ya, saya masukkan 1,8 ke sini dan ke sini. Maka hasilnya ini. Saya masukkan 1,9 ke sini dan ke sini. Maka hasilnya ini. Lihat dari sini ke sini. Dia menurun. Nah, coba kita lihat dari kiri kanan. Kita ambil x-nya lebih besar dari 2. Saya ambil 2,5, terus saya turun lagi 2,2, 2,1. Hasilnya kalau saya masukkan ke sini, ini saya masukkan ke sini, hasil ini. Lihat di sini. Dia tambah naik. Nah, logikanya angka ini, hasil ini kan logikanya kan antara ini dan ini kan. Kira-kira hasilnya ini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita uraikan, kita jabarkan, kita faktorkan, atau kita diferensialkan. Nah, caranya, perhatikan. Di sini kita lihat. Kita substitusi hasilnya seperti ini. Nah, ini bukan hasilnya. Kita jangan berhenti. Berarti harus kita faktorkan. Nah, ini kita harus tahu ilmu memfaktorkannya. Ya, jadi yang boleh difaktorkan. Artinya apa? Ini kalau kita kalikan x kali x, x kuadrat. X kali plus 2, 2x. Min 2 kali x, min 2x. Min 2 kali plus 2, min 4. Ya kan? Hasilnya kan x kuadrat min 4 yang bawah. Sehingga ini bisa kita coret. Hasilnya seperti ini. Baru kita substitusikan. Hasilnya 1/4, 0,25. Jadi cocok kan? Nah, seperti itu. Prinsip limit, prinsip dasar-dasarnya. Di sini Bapak hanya menyelesaikan tentang konsep-konsep dasar supaya kamu paham dan tinggal kamu kembangkan selanjutnya ya ilmu yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang pemahamannya kamu paham substansinya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau misalkan x-nya mendekati tak terhingga bagaimana? Nah, penyelesaian dalam konteks ini perhatikan baik-baik. Ini bisa diselesaikan dengan cara yang mudah sebetulnya. Ya, kita lihat pangkatnya kalau penyelesaian soal-soal seperti ini. Ya, seperti saya kasih ilustrasi seperti ini. Limit ax pangkat m tambah bx tambah plus c dibagi px pangkat n tambah qx tambah c. Di sini yang berfungsi adalah x mendekati tak terhingga. Berarti kan digantikan tak terhingga semua. Gitu. Nah, ini penyelesaiannya bisa lebih cepat. Pertama, jika m tambah sama dengan n pangkatnya, maka ini kita abaikan nih. Tinggal kita ambil ini a per p. Ini ya, ini cara-cara yang lebih simple, sederhana, dan cepat ya. Terus kalau misalkan m-nya kurang dari n, berarti n-nya lebih besar. N-nya lebih besar daripada m, berarti hasilnya 0. Langsung. Ya. Terus kalau misalkan m-nya lebih besar dari n, hasilnya tak terhingga. Seperti itu aja konsepnya. Nah,
Kita ambil contoh misalkan seperti ini. Lihat sini sekarang. Oh sama, berarti koefisien kita ambil 5/9 hasilnya. Nah, udah selesai. Seperti itu. Kalau untuk tata hingga. Karena prinsipnya kan dibagi. Pada video sebelumnya kan sudah terangkan. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Gitu. Tapi dengan cara yang lebih mudah lagi, lihat ininya. Pangkat tertinggi. Artinya pangkatnya nggak tertinggi. Itu nggak selalu di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Kita lihat yang tertinggi aja. Ini kan paling tinggi. Paling tinggi. Kebetulan sama. Tinggal kita ambil 5/9. Selesai. Yang kedua, misalkan begini, lihat pangkatnya di sini. Di 6, di 7, berarti ini paling tinggi. Di bawah 11, 12 ini paling tinggi. Nah, yang tinggi bawah, berarti bagaimana kalau bawah? Misalkan tertingginya, hasilnya pasti 0 tadi kan, gitu. Ya, nah, seperti itu. Karena pangkat terbawah tertinggi. Ya, tuh. Terus contohnya yang ketiga, kita lihat sekarang. Ya, nah, kita lihat pangkatnya tinggi. Oh, ini pangkat tertinggi 7. Oh, ini pangkat tinggi 5. Oh, atas lebih besar dari bawah. Berarti kalau lebih besar, tak terhingga. Seperti itu. Mudah kan? Nah, jadi konsep-konsep ini ke situ. Yang tadi sudah diterangkan, bisa X mendekati 0, bisa X mendekati lebih besar dari 0 kurang dari tak terhingga, bisa X mendekati tak terhingga. Konsepnya itu. Jadi nggak sulit itu. Ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang tadi, contoh-contohnya, contoh yang sederhana supaya paham tentang yang 9 ini. Yang pertama, ya, yang pertama kita lihat ya, contohnya rumus yang limit K X mendekati A sama dengan K. Contoh begini, limit 4 X mendekati 3. Di sini kan nggak ada variabel X kan? Berarti sini X tidak berfungsi. Nah, hasilnya apa? 4. Seperti itu. Yang B, contoh B misalnya. Limit 9, X mendekati 5. Di sini kan nggak ada variabel X. Berarti ini nggak berfungsi sama dengan 9. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Limit X mendekati A. Berarti X di sini gantikan dengan A. Berarti hasilnya A langsung. Nih yang sifat 2 ya. Berarti contoh misalkan. Limit X mendekati 2. Berarti hasil berapa? Tinggal masukkan. X-nya dengan 2. Hasilnya 2. Gitu. Ya, itu sifat yang kedua. Ya. Sifat yang ketiga. Limit K, di sini K konstanta kali fungsi X. X mendekati AA. Nah, ini rumusnya konstantanya bisa dikeluarkan. Menjadi konstanta kali limit fungsi X mendekati A. Contoh, limit 3X. Nah, ini 3-nya bisa keluarkan. 3 kali limit X mendekati 2. Nah, ini gantikan dengan 2. Hasilnya kan 2. 2 kali 3, 6. Oh, kalau kita langsung boleh nggak? Langsung 2 kali 3? Boleh, 6. Ini kan untuk memudahkan penyelesaian. Ya, bisa cara langsung, bisa cara seperti ini. Jadi yang sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. Penjumlahan. Penjumlahan, lihat sini. Ini harusnya limit fx tambah limit gx ya, harusnya ya. Gitu ya. Ini cuma tanda kurungnya harusnya dibuang nih, tanda kurungnya. Ya. Sehingga limit 2x plus 5x bisa ditulis limit 2x tambah limit 5x. Masukin tuh. 2 kali 2, 5 kali 2. 4 tambah 10, 14. Gitu ya. Yang kelima. Ini juga kurungnya harusnya hilang ya. Ini salah ketik nih. Jadi limit fx dikurang limit gx. Nah, contohnya seperti ini. Berarti limit 5x dikurang limit 2x. Nah, masukkan x-nya ganti dengan 2. Karena di sini x mendekati 2 kan. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. 10 kurang 4, 6. Oke. Yang keenam. Sekarang perkalian. Ini juga kurungan nih nggak ada nih ya. Jadi ya, hilangkan nih. Nah, gini ya. Berarti limit fungsi fx dikali gx. Berarti bisa dijabarkan. Ini sekali lagi kurungnya hilang ya. Yang ini. Nah, sehingga hasilnya contohnya seperti ini. Limit 5x x mendekati 2 dikali limit 2x x mendekati 2. Nah, 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. 10 kali 4, 40. Gitu. Ya, dikenal. Yang ketujuh, limit fungsi fx dibagi gx, x mendekati a. Nah, berarti tinggal limit fx dibagi limit gx. Contoh begini.
Berarti ini bisa dijabarkan limit 5x, x mendekati 3 dibagi limit 2x, x mendekati 3. Masukkan 5 kali 3. 5 kali 3, 15. Terus 2 kali 3, 6. Berarti 15 per 6. Itu aja. Ya, mudah. Nah, ini kan langsung hasilnya kan. Gitu. Oke, yang ke-8. Nah, di sini kita lihat limit fungsi x pangkat n ini bisa dikurung limit fungsi x tutup pangkat n. Contoh begini misalkan. Ini bisa diselesaikan kurung buka limit x pangkat 3. Bisa. Kalau mau langsung bisa nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, ini kan kita belajar sifat-sifatnya. Nah, tinggal masukkan 2 ke sini. Hasilkan 2. 2 pangkat 3 kan berarti 8. Gitu. Ya, gitu. Yang ke-9. Nah, di sini limit akar pangkat n ini fungsi fx, x mendekati a, ya. Ini kita bisa jabarkan seperti ini, ya. Ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, limit 4x, x mendekati 2. Sehingga ini bisa diselesaikan seperti ini, eksponen, ingat eksponen. Ya kan, limit 4x, x mendekati 2 kan tinggal kalikan 4 kali 2, 8. Nah, ini kan bisa dijabarkan 8, ini kan pangkat 1, ini 3, bisa dibentuk akar ke dalam bentuk eksponen, 8 pangkat sepertiga. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, pangkat lagi sepertiga, tinggal hasilnya 2. Seperti itu. Ya, mudah sekali ya anak sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.